datang kembali di channel YouTube aku, Andi Monaliva. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang Python. Untuk kali ini kita akan belajar tentang sintaks-sintaks atau perintah-perintah yang ada di Python ya. Jadi basic-basic perintah yang ada di dalam Python. Pada video sebelumnya kita sudah perkenalan tentang apa itu Python. Di video kali ini saya akan menggunakan Visual Code, kemudian untuk versinya di sini saya menggunakan versi tampilan dari Jupyter Notebook ya. Jadi akan lebih mudah, kita akan execute per perintah. Oke, untuk sintaks yang pertama di sini itu adalah sintaks dari namanya comment ya. Jadi kalau misalkan di MATLAB kita juga tahu comment ya pakai tanda persen. Jadi comment itu adalah sebuah kalimat ya, atau sebuah kalimat ya di sini yang dia tidak akan di-execute sebagai sebuah statement ya, sebagai sebuah perintah. Jadi dia hanya sebagai note gitu ya, intinya seperti itu. Jadi sebagai keterangan saja. Contohnya di sini saya ingin membuat comment yaitu mencetak hello world ya. Di sini comment itu diawali sintaksnya yaitu dengan tanda pagar ya. Jadi warnanya hijau ya, hampir sama di MATLAB ya, kalau misalkan kita kasih comment dia juga berwarna hijau. Nah, jadi misalkan di sini adalah mencetak ya hello world. Jadi yang berwarna hijau ini, kalimat yang berwarna hijau ini dia tidak akan di-execute oleh Python-nya. Jadi dia hanya berupa hanya sebagai keterangan aja. Jadi contohnya di sini adalah print ya, hello world. Oke, di sini akan saya running. Oke, jadi di sini lihat yang dicetak di sini hanya perintah dari hello world, sedangkan untuk komennya dia tidak akan di-execute. Oke, selanjutnya setelah komen kita beranjak kepada line ya, ganti line. Setiap statement itu kita akan ganti line-nya itu dengan hanya kalau kita mau ganti statement kita itu hanya tinggal ganti line saja ya. Jadi end of the line. Jadi akan selesai gitu. Di sini saya akan berikan contoh, misalkan di sini saya punya X sama dengan 5 ya. Maka perintahnya di sini akan saya tulis. Kemudian saya ingin tuliskan di sini saya akan plus 2 ya, misalkan seperti itu. Kemudian di sini saya akan print X ya. Oke. Oke, yang di printnya itu hanya yang 5-nya saja, karena 2 itu sudah berbeda perintah daripada yang atasnya ya. Dia sudah berbeda perintah karena sudah ganti line ya. Lalu bagaimana kalau saya ingin menuliskan 5 plus 2 yang di bawahnya itu ya. Kita ada dua cara. Yang pertama yaitu kita menggunakan tanda garis miring. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan namanya bracket ya. Jadi kita akan ulang lagi ya. Plus quote di sini misalkan saya punya X sama dengan 5 ya. Kemudian saya tambahkan ya misalkan, atau 5 gini aja ya. Oke. Kemudian dia secara otomatis ya akan spasinya itu akan menjorok ke dalam ya. Jadi idennya itu dia ada idennya kalau di Python ya. Jadi di sini misalkan plus 2, kita akan lihat seperti apa. Kemudian di sini saya mau print X ya. Kita akan lihat, kita akan running. Ya, bisa kalian lihat kalau yang tadi dia plus 2-nya itu tidak akan dibaca oleh Python-nya karena dia udah berbeda line. Tapi di sini kita pakai namanya continue line, yaitu dengan tanda garis miring. Ya, seperti saya katakan tadi ada dua cara. Yang pertama dengan tanda garis miring, yang kedua adalah dengan cara yang bracket ya. Jadi gini, di sana kita akan coba di sini misalkan X sama dengan ya seperti ini 5 ya. Oke, bracketnya ini saya hilangkan. Kemudian misalkan di sini adalah plus 2 ya. Kemudian tutup bracket ya. Bisa kalian lihat di sini sudah tidak ada merah-merahnya, berarti tidak ada yang salah. Kita akan lihat untuk printnya ya di sini. Oke. Kita akan lihat, kita akan running ya.
Hasilnya adalah 7 ya. Jadi bisa juga dengan tanda garis miring atau kita juga memakai tanda kurung ya, kurung biasa. Oke, kalian bisa akan lihat di sini ya, kalian notice ya bahwa kenapa yang plus 2-nya di sini itu menjorok, sedangkan yang print-nya itu dia balik ke X ya. Karena perintah print di sini ya, dia menginginkan mencetak hasil dari X. Ya, jadi kalau misalkan mencetak hasil dari X, berarti dia harus letaknya sejajar dengan X-nya. Jadi tidak boleh menjorok. Jadi kalau misalkan di sini saya gantikan menjorok seperti ini, ya, dia ada tanda errornya di sini ya. Kemudian kita lihat, ya, di sini indentation-nya error unexpected ident. Jadi dia nggak bisa karena X-nya itu di sini. Jadi dia nggak akan bisa ngeprint X-nya. Jadi kalau di Python itu indentation itu sangat berperan penting. Kita tidak boleh sembarangan itu dengan indentation-nya. Oke. Tadi yang di atas sudah saya bahas sedikit tentang indentation ya. Kita akan lanjut lagi setelahnya ya, yaitu yang memang kita sebut sebagai indentation ya, atau mungkin spasi ya. Oke, sekarang kita akan coba lagi di sini. Misalkan di sini saya punya X ya sama dengan ya, misalkan 1, 2, 3 ya. Kemudian di sini saya ingin menuliskan for i ya, in X ya misalkan. Kemudian saya ingin print i. Oke. Jadi seperti ini kita akan ngeprint yang namanya i-nya itu. Oke, kita akan running, apa yang terjadi? Ya, dia akan print 1, 2, 3. Ya. Seperti saya katakan tadi, di sini kita punya data yaitu X 1, 2, 3. Kemudian for I ya, for I itu di X ya. Oh ya, untuk statement itu dia harus pakai namanya titik 2. Kalau misalkan di sini saya hilangkan titik 2-nya di sini, maka kalau misalkan saya running, dia akan invalid syntax. Jadi sintaks untuk statement for, kemudian if, else, dan sebagainya, itu kita harus pakai namanya titik 2 ya. Kemudian untuk print-nya sendiri di sini kalian lihat kalau ini akan otomatis ya. Jadi akan otomatis dia akan menjorok ke dalam. Tapi kalau misalkan ini kalian misalkan ya, mungkin kalian lupa ya kalian tulis, kemudian kalian sejajarkan nih dengan perintah for-nya ya. Maka di sini kita akan lihat kalau kita running dia akan error seperti yang sebelumnya yang saya katakannya. Jadi memang dia harus masuk 2 spasi ya. Kalau saya biasanya 2 spasi, coba kita 2 spasi. 2 spasi bisa, jadi minimalnya 2 spasi. Bisa juga untuk apakah 3 spasi bisa? Kita akan lihat. Ya, 3 spasi juga bisa. Kemudian apakah untuk 4 spasi bisa? Oke, 4 spasi bisa. Oke, kemudian kalau misalkan saya ingin ngeprint i, tapi saya tambahkan dengan 1 ya misalkan. Ini masih dalam satu perintah ya. Print i dan plus 1 ya. Ya, bisa kalian lihat ini juga harus letaknya sejajar. Kalian nggak boleh balik ke sini lagi. Jadi ini perintahnya masih sama. Jadi perintahnya menyambung ya. Jadi di sini kan dia 1 ya, habis itu dia ke perintah yang sebelumnya yaitu 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4. Jadi ini saling berselang-seling ya. Pertama yang i-nya, kemudian i plus 1 dan sebagainya. Kalau misalkan ini saya jorokkan gitu ya, apakah yang akan terjadi? Nggak bisa ya, karena sebenarnya perintah print i sama dengan i plus 1 itu perintahnya sejajar, jadi otomatis dia harus sejajar karena dia masih menggunakan data x-nya ya. Jadi untuk sama statementnya juga di sini adalah for. Jadi ini satu blok ya. Jadi kita
dalam satu blocks itu indentation-nya harus sama. Kalau nggak sama, dia akan berubah jadi error. Ya. Jadi ini tadi yang untuk Python-nya sendiri. Kemudian kita akan lihat untuk perintah print-nya ya. Perintah print-nya kita lihat kalau dia berupa huruf ya, itu jangan lupa untuk dikasih dengan tanda petik. Tapi kalau dia print-nya adalah berupa variabel, kita tidak perlu memberikan tanda petik ya. Jadi itu, kalau dia berupa huruf, maka kita harus ada tanda petik 1, atau bisa juga menggunakan tanda petik 2. Terserah nanti kalian yang nyamannya, kalian sukanya yang mana. Kemudian kalau dia di sini berupa variabel ya, seperti X-nya ini, dia tanda petiknya itu adalah cuma menggunakan tidak perlu tanda petik ya, langsung print X ya. Jadi ini adalah basic syntax ya. Jadi sintaks dasar yang ada di Python. Sekian dulu video dari saya dan terima kasih.